Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam uji capaian pembelajaran yang kedua untuk materi yang biologi ya, mapel biologi. Kita langsung saja, kita mulai pembahasannya. Yang pertama, perhatikan gambar nefron. Nah, ini adalah struktur nefron. Urin seorang laki-laki diuji menggunakan reagen biuret. Hasil uji menunjukkan adanya perubahan warna menjadi ungu. Bioproses yang terganggu kemungkinan terjadi pada bagian nefron yang ditunjukkan oleh nomor. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa uji biuret itu digunakan untuk Jadi biuret itu digunakan untuk uji protein ya. Apakah urin kita mengandung protein atau tidak? Jadi kita bisa mengujinya dengan menambahkan reagen biuret. Nah, di manakah kita bisa menemukan hasil ungu? Hasil ungu. Di manakah protein itu sebenarnya disaring pada bagian nefron? Nah, protein itu disaring oleh nefron pada bagian tubulus contortus proximal. Nah, disaring oleh tubulus contortus proximal. Nah, itu penyaringan protein. Nah, sekarang permasalahannya kita tinggal tahu tidak bagian-bagian ini manakah yang merupakan tubulus contortus proximal. Nah, kalau kita mau urutkan ya dari yang pertama, ini adalah yang pertama arterial afferent. Kemudian yang kedua jelas glomerulus. Kemudian yang ketiga adalah tubulus contortus proximal. Yang keempat adalah tubulus contortus distal, yang keempat ya. Sedangkan yang kelima adalah tubulus collectivus. Nah, jadi jawabannya yang mana? Yang ketiga, yaitu yang C. Lanjut ke yang permasalahan kedua. Perhatikan grafik kecepatan produksi urin berikut. Hormon yang terlibat dalam bioproses seperti pada grafik adalah, nah di sini sebenarnya hormon yang terlibat itu sudah diberikan keywordnya ya, kata kunci ya di sini konsentrasi ADH, di mana cara kerja konsentrasi ADH itu saling berkebalikan antara osmolalitas urin dan juga produksi urinnya. Jadi manakala di sini osmolalitas urinnya tinggi, ternyata kecepatan aliran urinnya rendah, ya kan? Di bagian kiri ini. Sebaliknya, yang di sebelah bagian kanan osmolalitas urinnya itu mana nih? Osmolalitasnya itu ini ya, rendah, maka kecepatan urinnya tinggi. Nah, ini kan saling berkebalikan ini. Seperti itu. Nah, jadi dari keywordnya saja adalah pengaruhnya adalah hormon konsentrasi ADH. Nah, maka kita bisa menjawabnya bioproses seperti pada grafik itu dipengaruhi oleh hormon apa? Hormon yang memiliki fungsi yang sama terhadap ADH. Siapa dia? Hormon yang memiliki fungsi mirip dengan ADH yaitu adalah hormon vasopresin. Ya, di sini ada ya yang E. Kemudian yang ketiga, saluran dengan konsentrasi urea paling rendah ditunjukkan oleh nomor. Nah, pada dasarnya penyaringan di ginjal itu kan penyaringan semua jenis cairan. Nah, yang dibuang siapa? Yang dibuang adalah urea dan garam. Nah, kalau ditanyakan saluran dengan konsentrasi urea paling rendah, itu tentunya adalah ditunjukkan oleh nomor atau organ yang meninggalkan ginjal atau yang menuju ke jantung.
Nah, dia pasti urea yang paling rendah. Nah, sebaliknya yang kandungan ureanya tertinggi adalah yang setelah penyaringan ginjal. Karena bukan struktur ya, komposisi urin kita itu kan penyusunnya yang paling banyak itu adalah urea dan garam. Mensekresikan, air, tapi masalah mineral yang dikeluarkan paling banyak adalah garam dan urea. Seperti itu. Jadi jelas ya, nomor yang ketiga itu adalah yang menuju ke jantung. Nah, yang menuju ke jantung itu yang mana? Yang paling rendah ureanya. Tentunya adalah yang nomor 4. Kan dilihat ini salurannya. Salurannya 4 dari ginjal kemudian ke sini. Nah, ke jantung. Sedangkan kalau yang dari jantung ke sini ini banyak ureanya ini. Makanya disaring di sini. Disaring di ginjal, banyak ureanya 2 ini ya. Masuk ke ginjal, disaring kemudian keluar. Nah, 4 ini yang paling bersih. Yang paling bersih dari urea maksudnya. Dibandingkan 1. Kalau 1 kan udah jauh, berarti kan masih dimungkinkan ada tambah ureanya. Tapi yang paling bersih dari ureanya adalah yang keempat, yaitu D. Kemudian yang keempat, nomor 4 ya maksudnya, kondisi lingkungan, emosi, dan aktivitas tubuh mempengaruhi jumlah keringat yang dikeluarkan oleh kulit ya. Pengeluaran keringat menjadi lebih sedikit apabila seseorang dalam kondisi marah. Kalau marah itu cenderung berkeringat, marah berkeringat, ketakutan tidak ya, dan berada di tempat dingin. Nah, inilah jawabannya, yaitu yang C. Orang kalau yang namanya ketakutan dan berada di tempat yang berada di tempat yang dingin itu pasti tidak akan mengeluarkan keringat. Ya. Jadi jawabannya adalah yang jelas yang C. Selanjutnya, perhatikan kedua gambar organ berikut ya. Penyakit kelainan dengan gejala yang tampak pada gambar B adalah, nah itu jelas sekali ya, hatinya itu ada bintil-bintilnya, ini bisa dikatakan sebagai sirosis. Nah, adalah sirosis yang dapat disebabkan oleh kebiasaan gaya hidup. Nah, sirosis di sini pilihannya hanya satu ya, sirosis. Sirosis itu B, berarti ya sudah jawabannya B. Sirosis itu disebabkan karena mengkonsumsi minuman beralkohol. Biasanya karena sebagaimana kita ketahui bahwa hati itu kan sebagai tempat menawarkan racun. Nah, kalau hatinya rusak itu kan berarti racun-racun yang ditawarkan atau yang dijinakkan oleh hati itu kan terlalu banyak. Nah, berarti gaya hidupnya itu biasanya baik makanan, minuman maupun kebiasaan kesehatannya itu amburadul. Seperti itu. Jadi jelas jawabannya yang B. Berikutnya yang ke-6. Nah, ini orang main piano, kemudian di sini ada struktur otak ya. Nah, gerakan keterampilan seperti pada gambar diatur oleh bagian sistem koordinasi yang ditunjukkan oleh nomor. Nah, untuk kita main piano sendiri ya, itu kan mesti kita harus punya kesadaran ya. Kesadaran dan keseimbangan bagaimana kita harus mencet atau menekan masing-masing istilahnya tuts ya, dengan disesuaikan dengan nada atau birama atau tangga nada yang sudah disediakan. Atau misalkan sudah profesional ya tidak perlu lihat kertas itu tangga nada. Nah, gerakan sadar yang berkaitan dengan keterampilan untuk memainkan piano itu tentunya juga tadi saya katakan kesetimbangannya itu dimainkan oleh otak kecil. Nah, di manakah otak kecil? Otak kecil yang kelima, ya kan? 2 ini otak besar depan, otak belakang, otak tengah ya. Otak besar bagian tengah, kemudian otak besar bagian belakang, kemudian ini hipotalamus ya. Ini mestinya bagian hipotalamus, kemudian yang 5 ini jelas otak kecil. Jadi untuk main piano ini adalah otak kecil yang ke-5. Berikutnya masih tentang otak ya. Di sini perhatikan gambar organ otak manusia berikut. Setelah mengalami kecelakaan tunggal, seorang laki-laki menderita gangguan sistem pendengaran. Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan ada trauma pada otak besarnya. Bagian otak yang kemungkinan mengalami gangguan ditunjukkan oleh, nah
Karena gegar otak itu umumnya diderita pada bagian otak tengah ini, yaitu yang ke-1. Ya. Yang ke-1. Fokusnya karena gangguan pendengaran. Bukan gegar otak ya, kok saya bilang gegar otak toh. Gangguan sistem pendengaran ya. Gangguan sistem pendengaran yang dialami oleh seorang laki-laki itu terletak pada lobus temporal. Ya. Coba kita ingat mengenai letak otak ya. Mana ini? Nah ini talamus, hipotalamus itu bagian tengah. Ini otak tengah benar. Kemudian ini otak besar. Ini otak kecil ya. Bentar. Nah lobus nih masalah. Yang bagian tengah ini adalah lobus temporal. Yang belakang lobus occipital. Yang depan jelas lobus frontal. Sebenarnya kalau masalah hipotalamus atau kelenjar hipotalamus itu sebenarnya kecil sekali ya. Bukan secara struktur gedenya seperti ini, lebarnya seperti ini, hanya kecil sekali. Jadi jelas lobus temporal ya. Ini tadi lobus apa ini? Lobus frontal pada bagian depan. Kemudian ini adalah lobus occipital, ini cerebrum, otak kecil. Yang mempengaruhi pendengaran adalah yang satu, yang A. Kemudian yang ke-8. Alat seperti pada gambar digunakan untuk mengetahui adanya kelainan genetis yang terjadi pada struktur mata bagian gampang ya. Ini adalah untuk mengecek masalah buta warna ya. Ini kalau Pak Jul baca ini 64. Jadi kalau kalian tidak bisa membaca ini 64, nah berarti indikasinya buta warna. Ya. Seperti itu. Nah, kita tidak bisa membedakan warna. Itu yang berperan pada mata kita itu siapa? Yang berperan dalam menentukan jenis warna itu, atau yang bagian mata yang sangat responsif ya terhadap warna, itu adalah sel kerucut pada retina. Karena apa? Karena sel kerucut pada retina itu mengandung iodopsin. Nah, iodopsinnya itulah yang sensitif ya istilahnya, sensitif terhadap warna. Seperti itu. Selanjutnya, nomor 9. Tetracaine adalah salah satu jenis obat bius lokal yang sering digunakan di bidang kedokteran. Pasien yang disuntik tetracaine tidak dapat merasakan nyeri atau sakit selama beberapa saat. Berikut adalah mekanisme kerja tetracaine. Berdasarkan gambar bioproses yang dipengaruhi oleh tetracaine adalah, nah kita dibius. Pada intinya bius itu kan mematikan sel saraf atau neuron sensorik. Sedemikian hingga area persekitaran yang dibius itu manakala diberikan rangsang karena neuron sensoriknya sudah dihambat ya, diblok, sedemikian hingga tidak memiliki komunikasi ke otak. Nah, kalau neuron sensoriknya tidak punya komunikasi ke otak, maka bagian yang dibius tadi mau diapa-apakan tidak akan terasa sakit. Karena yang menentukan sakit dan tidaknya dari sebuah organ itu otak, bukan organ itu sendiri, tapi yang menentukan adalah otak. Seperti itu. Nah, mekanismenya bagaimana kok bisa tidak terasa? Karena di dalam respon syaraf itu kan ada yang namanya transport natrium. Nah, karena dibius,
maka transport natriumnya itu diblok. Ya. Nah, ini ada saluran natrium. Nah, ini kan diblok ini. Sedemikian hingga kalau natriumnya diblok, maka neuron sensoriknya yang biasa untuk merasakan itu kok merasa ya, kalau merasakan itu otak ya, kesimpulan dari otak ya, yang sel saraf yang dibius itu jadi tidak berfungsi ya. Jadi jawaban di sini adalah menghambat transport natrium ke dalam sel. Jadi karena natriumnya diblok, nggak bisa disalurkan ke dalam sel, sehingga neuronnya tidak berfungsi. Jadi jawabannya adalah yang D. Berikutnya yang 10. Perhatikan gambar siklus menstruasi berikut. Proses ovulasi sangat dipengaruhi oleh hormon yang diberi label huruf 10 ya. 10 itu proses ovulasi sangat dipengaruhi oleh hormon yang diberi label. Ovulasi itu berada setelah fase folikuler dan sebelum fase luteal. Nah, mana yang dipengaruhi oleh fase sebelum folikel dan juga fase luteal? Jadi separuh-separuh bagiannya. Siapa? Yang L. Nah, ini kan puncak ke atas, bagian kiri fase foliker, yang bagian kanan yang bagian ke kanan separuhnya lagi itu adalah fase luteal. Jadi proses ovulasi sangat dipengaruhi oleh hormon yang diberi label oleh huruf L. Seperti itu. Kemudian yang ke-11. Perhatikan bioproses yang terjadi di dalam ovarium berikut. Jika terjadi kelainan di dalam tubuh hingga menyebabkan produksi LH atau luteinizing hormon menurun, bioproses yang akan paling mengalami gangguan terjadi pada nomor. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa hormon LH itu berfungsi untuk pematangan folikel. Ya. Jadi karena berfungsi untuk pematangan folikel ya, sehingga sel telurnya siap untuk dikeluarkan atau ovulasi. Nah, dari bagian gambar ini manakah sel telur yang sudah siap dikeluarkan? Tentunya yang sudah siap dikeluarkan adalah yang nomor 3. Karena mereka tidak terikat oleh ini, pengikat-pengikat indung telur ini. Yang paling siap keluar adalah yang 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian 12. Nah, kemudian 12 ini juga gambar lagi ya. Perhatikan gambar spermatogenesis berikut. Nah, seperti ini. Untuk menjaga jumlah kromosom keturunan dari suatu generasi ke generasi berikutnya tetap sama, pada spermatogenesis ataupun oogenesis terjadi pengurangan jumlah kromosom. Pengurangan jumlah kromosom terjadi pada tahap nomor. Nah, ini kita perlu ketahui terlebih dahulu ya, bahwa kalau yang namanya sel tubuh manusia itu kromosom totalnya itu adalah 2N atau diploid. Namun kalau dalam metagenesis, dalam pembentukan spermatogenesis maupun oogenesis itu nanti terjadi pembelahan sel ya. Pembelahan sel atau menjadi pengurangan yang terjadi pada tahap meiosis 1. Nah, pada tahap pengurangannya itu maksudnya apa? Kalau kromosom laki-laki tadi kan Pak Jul ceritakan, misalkan laki-laki dan perempuan sama ya. Laki-laki ini perempuan. Itu mula-mula itu sama-sama 2N. Tapi kalau pada saat spermatogenesis itu nanti kromosomnya jadi N. Ini juga jadi N. Nah, ini kalau nanti ditemukan jadi individu baru ya. Ini kalau misalkan sel kelamin laki-laki ditemukan dengan sel kelamin perempuan, itu akan menjadi individu baru. Nah, individu barunya kromosomnya berapa? Jadi 2N lagi. Seperti itu.
Jadi dari logika berpikir ini kita bisa menyimpulkan bahwa nah ini kan kelihatan ini. Ini meiosis itu ditunjukkan, meiosis 1 itu ditunjukkan pada gambar nomor berapa? Pada tahap nomor berapa? Nomor 3. Coba dilihat ini ada 4 kemudian jadi 2 ya. Jadi kalau misalkan kembali lagi ke gambar saya ini, kalau manusia itu kan kromosomnya 40 berapa tuh? 46 ya. Benar. 46. Nanti 22 kromosom tubuh yang 2 sebentar. 4 kromosom manusia itu 46 ya. 46. Yang 44 itu kromosom tubuh, yang 2 itu kromosom kelamin. Ya. Nah, kromosom kelaminnya itu ini nanti. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke sini ya. Ini jelas ya. Ini kan 4, ada 4 benang, ini jadi 2 benang, ini ada 2 benang. Jadi pengurangan jumlah kromosom terjadi pada tahap nomor 3, yaitu yang C. Prosesnya apa? Prosesnya ini adalah meiosis ke-1. Ya, pembelahan sel kelamin, meiosis 1. Jadi kalau meiosis itu lebih ke pembelahan sel kelamin. Kalau mitosis itu pembelahan sel tubuh. Lanjut nomor 13. Perhatikan organ-organ reproduksi pada perempuan berikut. Organ yang dilewati mulai dari terbentuknya sel telur hingga bayi dilahirkan secara berurutan. Nah, ini kalau tanya semua mesti benar. Mulai organ struktur wanita dari dalam sampai keluar itu biasanya cowok itu yang benar. Pasti benar semua itu. Yang pertama adalah ovarium, ya. Yang pertama adalah ovarium. Ini adalah pabriknya sel telur. Kemudian tuba falopi, saluran telur ya ini. Kemudian uterus. Uterus itu adalah tempat menempelnya manakala ada pembuahan ya. Kalau ada pembuahan jadi kemudian menempel di uterus. Kemudian serviks. Ini bagian dalam, alat kelamin bagian dalam. Kemudian yang terluar adalah vagina. Nah, manakah yang merupakan urutan sesuai dengan ini? Ovarium, tuba falopi, uterus, serviks, dan vagina. Urutannya adalah 26 ya. 26 3 7 Sebentar. Ini ada berapa? Ini 5 itu. 1, 2 ovarium, 6 tuba falopi, 3 uterus, 1 serviks, 5 vagina. Berarti yang B. Oke, selanjutnya nomor 14. Perhatikan grafik transportasi nutrisi pada janin. Nah, pada usia kehamilan 4 sampai dengan 8 minggu janin mendapatkan nutrisi dengan cara. Nah, ini kelihatan sekali ya kalau yang masalah plasenta itu setelah 12 minggu. Setelah usia 12 minggu. Nah, di sini ada pertanyaannya antara 4 sampai dengan 8 minggu. Otomatis kan nutrisinya bukan dari plasenta, iya kan? Coba kita cross check jawabannya. Minggu 48 janin mendapatkan nutrisi dengan cara menyerap nutrisi dari ibu melalui plasenta. Salah, bukan ya. Mencerna sendiri makanan yang masuk tidak mungkin, konyol. Masa baru janin bisa mencerna sendiri? C. Menyerap nutrisi dari endometrium desi2. Nah, inilah jawabannya. Yang C. Kalau mencerna makanan di usus belum ada ususnya. Fagositosis apalagi? Fagositosis itu bukan masalah kehamilan, ya. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang C. Berikutnya nomor 15. Perhatikan mekanisme kerja sistem imunitas. Antibodi merupakan salah satu bagian dari sistem imunitas tubuh. Salah satu cara kerja antibodi yaitu dengan menutup sisi penghubung determinan antigen. Mekanisme kerja seperti ini ditunjukkan oleh gambar nomor. Nah, kalau masalah sistem kerja antigen itu karena di situ kan cara kerjanya adalah dengan cara
menutup sisi penghubung determinan antigen. Nah, karena menutup sisi penghubung antigen, ya berarti gambar yang paling cocok siapa? Yang keempat. Nah, ini kan ketutup semua. Seperti itu. Sisi penghubungnya ketutup semua. Jadi jelas jawabannya adalah yang keempat. 16. Perhatikan gambar mekanisme pertahanan tubuh terhadap patogen berikut. Sel yang diberi label huruf X adalah, nah ini mekanisme gampang sekali ini. A, B, C, D, E ini kan semuanya adalah unsur sel darah putih atau leukosit. Nah, yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh terhadap patogen itu jelas merupakan fungsi dari limfosit, ya kan? Sel yang dapat menghasilkan antibodi adalah sel limfosit yang ada pada sel darah putih. Seperti itu. Jadi jawabannya jelas yang B. 17. Perhatikan tahapan dalam proses fagositosis berikut. Nah, kemudian pertanyaannya di situ adalah urutan tahapan proses fagositosis. Fagositosis yang benar adalah, nah, urutan fagositosis yang pertama adalah bakteri mengeluarkan senyawa atraktan. Kemudian reseptor protein pada neutrofil menempel pada bakteri. Kemudian baru bakteri dikelilingi dalam sebuah vakula fagositosis. Yang terakhir, lisosom berfusi dengan vakula fagositosis. Jadi 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2. Jawabannya adalah 3, 4, 1, 2, yaitu yang D. Berikutnya nomor 18. Perhatikan sistem kekebalan tubuh manusia. Karakteristik kekebalan adaptif ditunjukkan oleh nomor. Nah, kekebalan adaptif. Kita bisa cross check ya. Coba yang pertama. Pengertiannya terlebih dahulu. Kekebalan adaptif itu merupakan mekanisme perlawanan tubuh terhadap antigen tertentu. Ya, yang rata-rata itu digunakan sistem imun yang diperankan oleh sel limfosit B dan limfosit T yang memproduksi antibodi sebagai respon terhadap antigen. Jadi sistem imun kita, kekebalan kita itu diperankan oleh siapa? Dimainkan oleh siapa? Limfosit B dan limfosit T. Yang keduanya itu memproduksi antibodi sehingga memberikan respon terhadap antigen. Nah, coba kita cross check, tubuh memproduksi antibodi sebagai respon terhadap antigen. Ini benar. Satu jenis kekebalan hanya mampu melawan antigen tertentu. Ini juga benar ya. Kemudian dapat melawan semua jenis antigen yang masuk ke dalam tubuh. Bukan. Berkembang sejak sebelum terpapar antigen, itu juga bukan. Jadi jawabannya benar adalah 1 dan 2. Lanjut ke 19. Perhatikan gambar hubungan antara sumsum tulang, kelenjar timus, dan nodus limfa berikut. Nah, struktur yang diberi label K adalah, nah ini kalau kamu malas mikir ya, coba lihat. Sumsum memproduksi kelenjar timus. Kemudian kelenjar timus itu sangat berpengaruh terhadap apa? Kelenjar timus itu berpengaruh terhadap proses produksi jumlah T, timus, limfosit T. Ya, diingat-ingat. T itu lebih limfosit T ini karena bukan diproduksi oleh kelenjar timus. Cara mengingatnya mudah ya. Kelenjar timus T berarti limfosit, dia memproduksi limfosit T. Seperti itu. Limfosit T itu diproduksi sumsum tulang belakang, namun pematangannya berada pada kelenjar timus. Nah, itu yang benar.
Sorry tadi. Ingat-ingat ya. Sumsum memproduksi limfosit T. Ya. Hanya limfosit T itu mengalami pematangannya di kelenjar timus. Oke, berikutnya nomor 20. Terakhir ya. Perhatikan grafik hubungan infeksi HIV dengan jumlah limfosit dalam tubuh manusia berikut. Grafik tersebut memperlihatkan bahaya HIV bagi tubuh manusia. Nah, secara grafik kita bisa membaca ya, jumlah limfosit T dari awal terpapar sampai dengan menuju ke kematian ya. Jumlah limfosit T-nya itu mengalami penurunan, kecenderungan turun. Bukan kecenderungan turun ya, turun. Walaupun ini sempat naik sedikit kemudian langsung turun terus. Itu jumlah limfosit T-nya. Sedangkan jumlah RNA virusnya seiring dengan berjalannya waktu, dia itu selalu naik. Jadi virus yang ada di dalam tubuh penderita HIV itu selalu naik sampai dengan kematian si penderita. Pada saat kematian si penderita, virus HIV-nya itu dalam jumlah yang tertinggi. Nah, ternyata di sini ada keterangan selama proses menuju kematiannya terdapat penyakit oportunistik. Jadi dari grafik ini kita bisa menyimpulkan bahwa grafik tersebut memperlihatkan bahaya HIV bagi tubuh manusia, yaitu dapat menyebabkan infeksi oportunitis. Seperti itu. Jadi jawabannya jelas yang C. Wajar aja ya kalau yang namanya orang kena HIV itu biasanya mudah sekali sakit. Mudah sekali sakitnya itu bukan tanpa alasan. Karena apa? Karena dia itu sudah kehilangan kekebalan atau sistem imun di dalam tubuhnya itu sudah rusak. Yang merusak siapa? Ya HIV-nya itu. Ya. Oke gitu, saya rasa cukup untuk 20 soal untuk latihan soal akhir bab. Untuk yang mengenai uraiannya bisa kalian simak pada video eksklusif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.